Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, ibu-ibu belum selesai antri minyak goreng. Sekarang bapaknya ikut ngantri, Kang. Minyak goreng. Bukan. Oh, bukan. Apa? Bapak-bapaknya ngantri solar, Kang. Walah, walah. Jadi di Bengkulu, Ah. kemudian di Sulawesi, ya kan, kemudian di Palembang, kemudian di Jawa Timur, di Kediri itu kalau nggak salah, banyak antrian solar. Kalau yang saya baca di Jawa Timur itu nelayan, nelayan yang antri karena solarnya sedikit, langka bisa dibilang. Oke. Kalau kemarin minyak goreng sampai sekarang masih langka, ya, yang curah. Nah ini solar langka lagi. Ada apa dengan negeri ini? Pertama barangkali saya juga ingin memastikan dulu Kang Ijul itu teh langka. Kalau langka itu kan berarti ada yang di sini ada, di sini nggak ada gitu. Atau ada antrian yang mengular panjang karena ada pembeli baru. Ya, Kira-kira ada. dari berita itu Kalau arahnya kemana? dari berita itu, kalau saya simpulkan, langka ada. Maksudnya langka ini adalah jumlahnya yang sedikit. Misalkan Terbatas. yang semula katakanlah disuplai, ya kan SPBU itu sekian ton, 5 ton misalkan contoh, ini disuplai hanya di bawah itu. Oke. Sehingga menjadi langka kan, Kang? Itu satu. Sehingga itu mengakibatkan antrian yang panjang. Gitu, Kang. Saya juga sempat lihat videonya Kang, memang di rest area itu ada mobil lintas provinsi kalau tidak salah itu dibatasi pembeliannya hanya berapa puluh liter lah gitu. Iya. Dan itu sangat nggak masuk akal katanya untuk bahkan untuk ke rest area berikutnya untuk beli lagi juga nggak tahu nyampe nggak tahu enggak gitu. Iya. Dan ketika ditanya ya si supervisornya pun gelagapan nggak tahu gitu. Ya, akhirnya dia terus saja mencari apa dari sananya gitu menjawabnya begitu. Nah tentu kita sih berempati buat sahabat semua yang menjadi petugas SPBU yang sekarang ini mungkin menjadi bulan-bulanan kemarahan para supir. Iya, iya, iya. Karena di berbagai wilayah pun kita dengar tuh bahkan si sopir truk untuk mendapatkan solar harus menginap gitu. Saking panjangnya sampai berkilo-kilometer itu. Iya. Entah ini kita sedang berada di negeri apa gitu ya. Sudah langka, sudah minyak goreng langka dan mahal, sekarang minyak solar gitu. Iya. Ya, saya kira mungkin perbedaan kelangkaan antara solar dan minyak goreng berbeda. Karena mungkin kita bisa ketahui kalau minyak goreng karena harga CPO yang naik, kemudian orang menahan diri untuk menjual para pedagang, Iya. setelah naik baru dikeluarkan. Iya. Kalau yang ini kan ada Dex apa tuh yang non Dex subsidi Lite. itu? Dex Lite ya. Pertamina Dex sama Dex Lite kalau nggak salah. Nah, itu kan harganya 2,5 kali, bukan sekedar 2 kali lipat, 2 kali lebih, Iya, iya. 2,5 kali lipat. Dan itu kenaikannya beruntun kan? Iya, iya. Dalam waktu yang tidak lama naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ini kan buat para pengguna Dex Lite dan apa satu lagi tadi Pertamina Dex. Pertamina Dex itu kan dia juga pasti ada tekanan dari kantornya gitu untuk Iya. tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar apalagi kondisi sedang seperti ini. Iya. Ya akhirnya mereka beralih gitu. Beralih menggunakan solar subsidi. Ketika yang beralihnya banyak, anggaplah 20%, maka ada pengguna baru yang menggunakan solar 20%. Iya, iya. Antriannya semakin panjang yang harusnya antriannya paling juga 10 meter misalkan, sekarang jadi 3 kilo gitu. Iya. Jadi ini jelas pertama disparitas harga, apalagi ada kenaikan yang masif. Saya kok jadi nggak habis pikir gitu Kang. Ini pemerintah berpikirnya gimana ya? Apakah tidak bisa memprediksi gitu dengan adanya kenaikan yang beruntun pada solar non subsidi akan mengakibatkan orang beralih? Gitu. Iya. Seperti yang tidak belajar dari pengalaman aja gitu Kang. Ya, ini kan PJS Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa kelangkaan ini akan tetap terjadi, Kang. Karena melonjaknya permintaan akibat tadi Kang bilang disparitas harga atau perbedaan harga antara solar subsidi dengan non subsidi. Ya. Dan itu disparitasnya terlalu jauh gitu loh, Kang. Jadi termasuk industri
itu belinya harga solar subsidi. Termasuk mobil-mobil tertentu yang ada jenisnya tidak boleh beli subsidi, Jadi beli yang subsidi solarnya. Maksain. Ya. Itu kenapa sampai akhirnya ini yang membuat jadi antrian panjang, kebutuhan solarnya menjadi berkurang gitu kan di setiap SPBU. Ya ini khawatirnya sih ketika sudah seperti ini kayak minyak goreng lagi Kang. Kemudian nanti si solar juga ikut-ikutan naik, baru melimpah lagi gitu. Iya, iya. Ya saya yakin lah di antara sebagian golongan yang akhirnya memaksakan diri untuk turun lagi menggunakan solar subsidi, di situ pun pasti ada mafia-mafia kecil yang bermain gitu. Mereka beli kemudian nanti dioplos lagi dijadikan keuntungan yang lebih besar, dan itu kan akan selalu ada dimanapun. Nah, jadi soalnya bukan pada mafianya, tapi pada pengambil kebijakannya. Pemerintah dalam hal ini, BUMN skala yang lebih fokusnya Pertamina. Nah, ini kok saya sih jadi kepikirannya begini, ini sejak Ahok jadi komisaris Pertamina kok perasaan masalah bahkan terus makin banyak di sana. Ada apa gitu pengelolaannya kan? Iya. Jadi kita bertanya-tanya, apakah keberadaan Ahok lah yang bikin Pertamina makin kacau balau? Kalau begitu ya berhentikan dong. Ya ini kan tapi juga ketika pemerintah Indonesia mengatakan melalui badan pengatur hilir minyak dan gas bumi BPH Migas itu sudah menugaskan ini PT Pertamina Patraniaga dan PT AKR Corporindo untuk menyalurkan 15,1 juta kiloliter minyak solar sepanjang tahun 2022. Nah, artinya kalau dari pernyataan itu seharusnya ya idealnya di lapangan aman-aman saja, Kang. Ya, tapi kan tadi banyak akan ada terus yang bermain. Seperti selevel Mendag saja tidak bisa memprediksi adanya pembelian minyak goreng curah yang itu kemudian dikemas ulang jadi minyak goreng kemasan. Nah, ini pun kalau dilakukan terus cara-cara seperti ini saya kira seperti keledai saja gitu, mengulang kesalahan yang sama terus-menerus. Kan persoalannya bukan di situ. Soalnya ada di disparitas harga tadi. Ini ada ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat yang kemudian itu berimbas pada upaya untuk survive gitu. Caranya ya tadi akhirnya dia turun menggunakan solar. Nah, yang harus dievaluasi besar-besaran adalah ya kenaikan solar non subsidi itu. Kalau terus dalihnya ini diserahkan pada mekanisme pasar, ya masalahnya jadi kayak minyak goreng lagi gitu. Ada banyak pemain yang mengambil keuntungan di atas kesempitan orang lain. Nah, harusnya itu yang direvisi. Kenaikan harga dari solar non subsidi apakah dibatalkan, diturunkan lagi, atau malah sudahlah sekarang mah kondisi sedang begini, hapus saja udah, nggak ada solar non subsidi, balikan aja seperti dulu semua, solar semuanya solar subsidi gitu. Di pasokannya tentu imbasnya menjadi harus diperbanyak. Gitu. Itu ya berarti kalau begini, apakah bisa dikatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu kenaikan solar dalam kurun waktu yang tidak jauh gitu loh. Tidak adanya sistem atau mekanisme untuk kendaraan-kendaraan misalkan dan industri yang harusnya tidak membeli solar subsidi jadi membeli solar subsidi. Berarti kan harusnya kan ada sistem gitu Kang ya. Iya. Ya kan itu memang ada sebetulnya kan bahwa industri nggak boleh pakai solar subsidi, bahwa ini nggak boleh. Cuman ya ingat loh, ini hari ini kondisinya kondisi yang extraordinary gitu. Kalau bicara orang level menengah itu sekarang puluhan juta sudah turun jatuh ke miskin. Bahkan kalau bicara industri menengah pun barangkali sekarang kalau dihitung skala profit dan segala macamnya ini sudah turun jadi industri kecil gitu. Ini semua orang sedang dipusingkan dengan berbagai kondisi yang penuh ketidakpastian hari ini. Nah, ya harusnya yang bisa memastikan itu pemerintah. Katanya pemerintah minjem duit 7.000 triliun demi rakyat. Nah, sekarang justru kelihatan sekali masyarakat justru masih makin terpojok kondisinya gitu. Nah, hutang itu dipakai buat apa sih? Coba dong dibongkar itu Sri Mulyani atau jajarannya, coba transparan saja ke rakyat gitu. Berapa persen yang bocor itu
utang yang dipakai untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk rakyat. Kan kalau atas dasar situasi ini yang terjadi, ya subsidinya masukkan aja ke situ gitu. Subsidi lagi solar gitu yang besar itu. Ya. Terutama kan ini kan para nelayan yang kasihan ya. Apalagi nelayan. Aduh. Yang mereka betul-betul hidupnya dari mencari ikan gitu. Dan menggunakan solar. Menggunakan solar untuk kapalnya gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan lah ya. Amin. Alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan. Mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda. Sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.